Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikolinguistik, baik itu pengertian, tujuan, awal perkembangannya, dan juga subdisiplin psikolinguistik tersebut. Baik, masuk kepada poin yang pertama, yaitu adalah pengertian psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini sudah disinggung bahwa secara etimologi kata psikolinguistik ini terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri dan prosedur dan metode yang berlainan. Namun di sini keduanya sama-sama meneliti bahasa jika sebagai objek formalnya, namun hanya objek materialnya saja yang berbeda. Jika linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi itu mengkaji tentang pemerolehan bahasa, mengkaji tentang perilaku berbahasa atau proses berbahasa tersebut. Dengan demikian, cara dan tujuannya juga berbeda. Nah, psikolinguistik ini mencoba untuk menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya itu pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik ini adalah mencari teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan tentang hakikat dari bahasa tersebut. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua, itu adalah subdisiplin psikolinguistik. Nah, subdisiplin psikolinguistik ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, subdisiplin psikolinguistik teoritis. Yang kedua, subdisiplin psikolinguistik perkembangan. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Yang kelima, psikolinguistik neurologi. Yang keenam yaitu psikolinguistik eksperimen. Yang ketujuh adalah psikolinguistik terapan. Nah, masuk kita kepada yang pertama, yaitu adalah psikolinguistik teoritis. Nah, subdisiplin ini membahas tentang teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya dalam rancangan fonetik, pemilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Yang kedua, masuk kita kepada yang kedua, yaitu adalah psikolinguistik perkembangan. Nah, subdisiplin ini membahas tentang proses pemerolehan bahasa itu, baik pemerolehan bahasa pertama maupun pemerolehan bahasa kedua. Nah, subdisiplin ini mengkaji pemerolehan bahasa, mengkaji pemerolehan fonologi, pemerolehan sintaksis, semantik, dan juga sintaksis secara berjenjang dan bertahap. Masuk kepada kita yang ketiga, yaitu psikolinguistik sosial. Nah, subdisiplin ini mengkaji aspek-aspek sosial berbahasa. Bagi suatu masyarakat bahasa, bahasa itu bukan hanya satu gejala dan identitas sosial saja, namun juga merupakan suatu ikatan batin dan nurani yang sulit untuk ditinggalkan. Masuk kita kepada subdisiplin yang keempat, yaitu adalah psikolinguistik pendidikan. Nah, subdisiplin ini mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan di sekolah. Umpamanya, peranan bahasa dalam pengajaran kosakata, atau pembelajaran membaca, atau pengajaran kemahiran berbahasa, dan pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dan proses memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan. Baiklah, masuk kepada subdisiplin yang kelima, yaitu psikolinguistik neurologi. Nah, subdisiplin ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak maupun pikiran manusia. Nah, para pakar neurologi ini berhasil menganalisis struktur biologis otak itu, serta telah memberi nama
pada bagian-bagian otak tersebut. Namun ada pertanyaan yang belum terjawab secara akurat, secara lengkap, yaitu apa yang terjadi dalam masukan bahasa dan bagaimana keluaran bahasa itu diprogramkan dan dibentuk dalam otak itu gitu. Itu adalah pertanyaan yang belum lengkap itu. Baiklah, masuk kepada subdisiplin psikolinguistik yang keenam, yaitu adalah subdisiplin psikolinguistik eksperimen. Nah, subdisiplin ini meliput dan melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada suatu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain. Yang ketujuh, masuk kita subdisiplin psikolinguistik yang ketujuh, yaitu psikolinguistik terapan. Subdisiplin ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan 6 disiplin psikolinguistik yang sudah dari awal saya jelaskan tadi, ke dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. Yang termasuk subdisiplin ini adalah psikologi, linguistik, pertuturan dan pemahaman, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca neurologi, psikiatri, komunikasi, dan sastra. Nah, itulah pembahasan tentang subdisiplin psikolinguistik. Baiklah, masuk kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah perkembangan psikolinguistik. Nah, meskipun nama atau istilah psikolinguistik ini baru muncul pada tahun 1954 dalam buku Thomas Eszebek, Charles Osgood yang berjudul Psycholinguistic: A Survey, Theory and Research Problems. Namun sebenarnya sejak zaman Panini, ahli tata bahasa dari India, dan Socrates, ahli filsafat dari Yunani, pengkajian bahasa dan berbahasa telah dilakukan oleh orang. Tentu saja kemudian mereka tidak terlepas dari paham atau aliran filsafat yang mereka anut, karena memang filsafat merupakan induk dari semua disiplin ilmu. Nah, pada awal perkembangannya, psikolinguistik ini bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung di dalam linguistik. Dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi, dan kemudian muncullah pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Demikianlah pembahasan tentang perkembangan psikolinguistik. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.